Oke, taib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifahalukum? Ya khair, alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesehatan di mana kita bisa beraktivitas ya, bisa beribadah, membantu orang tua, membantu orang lain dalam rangka kesemuanya untuk amal soleh kita. Ya kan? Untuk memperberat timbangan amal kita di hari kiamat kelak. Tak lupa juga kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam teladannya, sunnah-sunnahnya agar kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita mengikutinya. Jadi kedatangan Nabi ya untuk membawa risalah Islam dan mukjizat yang Nabi bawa yaitu apa mukjizatnya? Al-Quran. Al-Quran ya, membawa Al-Quran. Itu harus kita benar-benar kita baca. Ya. Kita baca dan kita amalkan. Jadi karena kita belajar tajwid, khususnya kita pelajari syarah Tuhfatul Atfal, antum semua memang dari awal Ustadz harapkan menghafal matan ini. Juga selain itu antum memahaminya dengan baik. Karena kan antum dari SMP belajar tajwid, ini hanya untuk mengulang saja ya. Yang lebih penting adalah antum menghafal matannya. Nah, pada hari ini ya, Ustadz akan memberitahukan ya siapa-siapa aja yang antum remedial di ujian lalu, dan juga siapa-siapa aja yang belum ujian praktek tajwid ya. Tadi ada Nanda sini ya. Mana Nanda? Nanda. Halo Nanda. Nanda. Ya Zat, ya Zat. Antum belum ujian kan? Ya. Tajwid kan, praktek kan? Yang matan itu Zat, sebutkan Ya. itu Zat. Sama ada hafalannya juga. Oh belum Zat. Belum kan? Belum. Oke, itu ya. Baik ya, yang remedial tajwid itu ada 5 orang. 1 orang tidak mengikuti ujian dan dia sama sekali pun belum pernah Ustadz lihat di sini mengikuti Zoom Ustadz. Juga mungkin dengan guru-guru yang lain ya. Tidak usah Ustadz sebut namanya, tapi antum tahu sendirilah itu siapa orangnya. Yang pertama yang remedial tajwid itu ada Apip Thorik. Ada di sini si Apip? Nggak ada ya. Mana si Apip ini? Yang kedua Ihsan Halim Nelson. Ada di sini si Ihsan? Nggak ada juga. Yang ketiga Muhammad Hakim. Mana tadi si Hakim ini? Tadi dia ngecek Ustadz sebelum masuk Zoom. Yang keempat Muhammad Naufal Musyaffa. Yang kelima Zaki Fernanda Damani. Ya.
Ini 5 orang yang remedial tajwid. Kemudian yang belum ujian praktek itu ada Adrian Rashid. Ada di sini ya, Rashid ya. Kemudian Ibrahim Ananda. Ananda Ibrahim. Kemudian Apik Torik Hamdah. Kemudian Ihsan Halim Nilsen. Sama ya, dia juga remedial dan belum ujian praktek. Yang kelima itu ada Muaz Zain. Mana Muaz? Muaz ini gawat juga ini sekarang ini. Semenjak buka toko jarang kali masuk kelas. Iya kan? Benar kan? Benar, Arik. Arik. Ya, Zat. Si Muaz jarang masuk kelas. Maksudnya, Zat? Jarang masuk kelas dia selama Zoom. Semenjak buka Kapan, toko Zat? ini dia. Ya Muaz. Kan dia ada buka toko Iya. kan. Nah, Iyalah, Zat. Ustaz rasa gitu ya. Karena beberapa kali juga Ustaz lihat masuk ke Zoom ini. Dia nggak ada. Ya. Mungkin nanti Ustaz mau kunjungan juga ke kedainya gimana. Kemudian yang belum ujian praktek itu ada Faiz Al-Ghifari. Ya, antum juga Muhammad Hakim. Seto Rahmadi. Nah, ini Seto biasa rajin, ini belum ujian. Torik Salim, Umar Haris dan juga Zaki Fernanda Damani. Yang sudah ujian ya. Ustaz ucapkan barakallahu fikum ya kepada antum yang sudah ujian. Nilai antum yang ujian ini alhamdulillah ya, bagus-bagus ya. Karena juga soalnya mudah-mudah kan? Gak ada yang sulit soalnya kan? Soalnya mudah-mudah ya, apalagi soal pertama tentang idhar syafawi ya kan? Itu nilainya 15. Ya kan? Soal yang kedua tentang apa? Rel? Zat. Tentang apa soal Iya. kedua? Lupa Zat. Ujian kemarin Zat. Hah? Lupa antum? Lupa. Iya. Zat. Gak bisa lupa. Banyak kali soalnya Zat. Soal Mata kedua. pelajaran banyak kali nggak ingat anu. Bentar ya. Soal kedua tentang idgham. Mislain, mutaqaribain, mutajanisain. Ya kan? Dalam ayat-ayat Al-Quran di bawah ini ada 3 ayat. Yang pertama kazzabat samudu bitawwaha. Kazzabat samudu bil qari'ah. Ya kan? Itu ada 3 ayat. Itu bisa dibeda-bedain atau antum garis bawahi mana yang mislain, mutamatsilain, mana mutaqaribain dan mutajanisain. Yang ketiga, soal ketiga itu mengenai maksilah kubro dalam Al-Qur'an. Gampang ya kan maksilah kubro? Hadomir yang bertemu Hamzah ya. Amar Razan. Nah, di sini Amar salah. Soal nomor 3 ini. Antum buat matsilah sugro. Ya Ammar. Nah, ini antum salah di sini Ammar. Itu nilainya ada 25 itu nilainya ya. 25 poin. Soal pertama dapat 15, yang kedua dapat 20, yang ketiga dapat 25. Soal yang keempat, buatlah 3 contoh mad badal dalam Al-Qur'an dan jelaskan berapa kadar madnya. Gampang juga ya kan? Banyak. Bil iman, ya kan? Dan lain-lain. Mad kan, mad badal apa? Mad yang apa Raffi? Raffi, apa itu mad badal Raffi? Raffi, Ya, Zat. apa itu mad badal? Mad badal. Perubahan. Hah? Perubahan?
Bacaan panjang yang diubah karena ada hamzah. Iya. Diubah karena ada hamzah. Salah antum. Apa yang mana? Ustaz tanya sama yang lain ya. Hakim. Apa itu mad badal kim? Ya, Ustaz. Hakim. Ya. Apa itu mad badal? Yang berjumpa teman. Hah? Enggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Ya salam. Gimana ini semua ini? Apa yang salah ini sekarang? Kenapa kok pada lemas semua? Belum lagi puasa, udah belemasan antum semua. Hah? Kenapa pada belemasan semua ini? Belum makan kali, Ustaz. Hah? Belum mandi. Ini ada yang salah ini sekarang nih dengan diri antum ini semua. Usah heran kok. SMA sekarang makin nggak ada semangatnya lagi. Ayolah, Belajar cobalah. kan, Ustaz. Dimotivasi lagi dirinya. Siapa lagi yang motivasi kalau bukan diri sendiri? Pelajaran-pelajaran Enak yang daring, Ustaz. iya, Ustadz paham ya. Tapi mau gimana pun tetap harus kita nikmati lah belajarnya. Toh kita juga udah diberi kesempatan untuk belajar. Daripada nggak belajar sama sekali, apa yang dimasuk untuk akal kita, untuk keilmuan kita? Nggak ada, ya kan? Ayo bersyukur kita masih bisa daring. Walaupun kita rasa kita bosan, ya paham. Bukan hanya antum yang bosan, guru-guru juga bosan. Semua orang yang terkena dampak COVID ini pasti ngerasakan dampaknya. Bosanan, ada yang di PHK dari kerjaan, antum nggak bisa sekolah, yang anak sekolah. Bahkan kalau bisa dibilang guru-guru kerjaannya 2 kali lipat jadinya semenjak COVID ini. Nah, itulah mengapa kita harus saling bersama, saling membutuhkan kita ini sekarang. Guru-gurunya butuh antum, antum juga butuh guru kan. Biar guru-gurunya semangat menyalurkan ilmunya, antum juga bisa semangat untuk mendapatkan ilmu dari guru-guru antum. Kita lihat memang udah hampir 1 tahun COVID ini ya, membuat kehidupan kita sedikit berubah ya kan. Tapi kita berdoalah semoga nanti di bulan 6 udah bisa mulai masuk-masuk sekolah, anak-anak udah bisa masuk. Ya walaupun belum 100% bisa masuk ke sekolah antum. Bisa jadi dibagi 2 atau dibagi 3 dari 100% menjadi ya mungkin 30% ya kan untuk perharinya sekali masuk. Kita doakan aja. Udah ada antum yang disuntik vaksin di sini? Belum ada, Ustaz. Belum ada. Antum ada yang lain? Saimin, Niko. Niko tinggal di Aceh nih. Usah lihat orang tua luar biasa kegiatan kan. Bangun Kalau jalan nggak kan. suntik vaksin, Sat, boleh sekolah, Sat. Setahu Ustaz kayaknya nggak boleh. Oh iya. Memang dari guru-guru dulu nanti disuntik vaksin, kemudian baru anak muridnya. Sat, udah. Tapi kalau antum mau daftar suntik vaksin juga nggak masalah.
Dari sekarang juga bisa daftarnya ke puskesmas atau dari online. Ya tetap aja, walaupun udah disuntik, tetap aja harus menjaga protokol kesehatan. Jadi bukan berarti habis disuntik langsung kayak bisa ngumpul-ngumpul lagi, enggak gitu juga. Jabat-jabat tangan lagi ya enggak gitu juga. Tetap jaga prokesnya. Ya kita doakanlah, semoga bisa ya nanti bulan 6 bisa masuk lagi ke kelas. Tapi sembari kita menunggu, ya jangan pula kita lemas terus bawaannya. Apalagi ini nanti bulan puasa ini kita masih online kemungkinan. Jangan pula nanti di situ antum nggak masuk pada ketiduran nah semua, jangan kayak gitu. Kecewa gurunya. Guru-guru ini juga datang loh ke sekolah. Jadi kami para guru datang ke sekolah itu pagi-pagi, ada absennya, ya kan? Yang guru tahfidz juga begitu. Ada juga pengorbanan untuk datang ke sini, datang ke sekolah. Sedangkan antum kan hanya mendengarkan dari rumah aja, gitu kan? Jadi usaha Arab ya. Tapi sekolah-sekolah lain kok udah ada yang sekolah, Ustaz? Ada yang model kayak gitu, yang udah sekolah itu ilegal. Di Namira, Ustaz, itu Iya, sekolah Ustaz udah. pun lihat di masjid sini kan, daerah Johor ini, ada yang udah pakai baju sekolah, itu ilegal. Di Sebenarnya Tanjung Berawa ada, juga, Ustaz. ya sebenarnya ada yang wacana seperti itu, sekolah aja gitu kan, dibagi-bagi. Tapi nanti kalau ada yang kena siapa mau tanggung jawab, Rel? Nggak ada yang mau tanggung jawab. Orang tua nuntut ke sekolah kalau ada yang Ya kena. pula, Nah, Ustaz. gimana? Nanti orang tua misalnya ada yang kena, orang tuanya nuntut ke sekolah. Kenapa dibuat kayak gini? Nah, kenapa dibuat masuk? Bahkan masih COVID. Nah, jadi dibalikkan lagi jadi bumerang juga sekolah kan. Nah, kena pula nanti masuk ke media nasional kan. Dah besar ceritanya. Bunuhan lah, anak tutup Nah, Bolonoha anak tutup masuk ke media nasional. Dah jelek nama sekolah, itu yang dipikirkan sama yayasan. Iya, Nah, yang iya. mereka-mereka ini nanti ya kalau ada yang kena, tapi semoga jangan ya kan. Kalau ada yang Kan kena ada nanti bagus sekali siapa yang mau masuk. tanggung jawab? Nah, sekarang yang mau tanggung jawab ini siapa? Karena bukan hanya nominal aja yang keluar kalau ada yang kena, tapi nyawa bisa ya kan. Iya, Kalau Ustaz. nominal mungkin entahlah virus ini kan, ada yang kena, bayar 100.000 untuk berobat, udah sembuh nggak masalah ya kan. Tapi ini kan obatnya nggak ada. Bahkan bisa mengancam nyawa kita lagi. Nanti orang tua yang nggak terima. Karena tipe-tipe orang tua kita berbeda ya kan. Misalnya orang tua iya, Sat. Arik, Betul. Iya, modelnya Ustaz. gini, modelnya Ustaz masuk aja. Yang kemarin yang Ustaz minta angket itu, waktu kita masuk ke semester kedua ini, iyalah berapa orang? 17 orang cuman yang ngirim angket. Sisa kita kan, kita 30 orang. Ada 23 lagi yang nggak ngirimkan. Enggak ya, 17. 13. 13 orang lagi yang enggak mengirimkan angket, yang enggak terima orang tuanya. Nah, itu gimana, Rel? Nah, jadi sekolah itu mikirnya skalanya luas. Bukan hanya skala kecil aja. Jadi mikir dampak juga. Walaupun kita belajar online ini maslahatnya kurang gitu kan. Tapi itulah yang bisa dilakuin saat ini, upayanya. Jadi mengapa Ustadz dari awal bilang kita sama-sama saling jaga, guru juga menjaga antum biar ngajarnya gimana yang baik. Antum juga harus semangat. Apalagi udah SMA gini. Ustadz hanya bisa ngasih motivasi yang menyentuh lah ya kan bagi antum. Tapi itu semua kembali ke diri antum lagi karena antum udah dewasa kan. Orang-orang dewasa ini dia bisa mikir sendiri gimana jalan keluarnya. Kalau masih SD, masih SMP dia diarahin. Nah, SD, SMP itu diarahkan dia. Mana yang benar, mana yang salah. Kalau antum ini udah enggak lagi, antum dinasehatin aja.
ditegur. Udah cukup. Selanjutnya antum lah yang berproses pada diri antum itu gimana. Ya, yang mengaktualisasikan nasihat-nasihat dari guru-guru antum. Ini sekarang, Ustadz yang bingung juga, ya. Gimana formulanya biar antum ikut ujian, benar-benar serius. Ustadz juga paham pelajaran antum banyak di Ulun Nuha ini kan. Tapi ya konsekuensinya kembali ke diri antum. Antum udah mendaftarkan diri di sekolah ini, berarti antum udah siap dengan keadaan yang ada di sini. Ya kan? Hal itu nggak menjadi masalah lagi, nggak menjadi pertanyaan lagi. Banyak kali ujiannya Ustaz, nggak jadi pertanyaan lagi. Karena dari awal antum mendaftar itu udah menjawab bahwasannya antum itu udah siap untuk sekolah di sini. Ya kan? Bener nggak, Rel? Hah? Ya Ustaz. Nah, jadi begitu Ya. ya. Biar nggak stres, dari awal juga udah Ustaz bilang. Jangan belajarnya kejar dalam satu malam. Jangan modal kayak gitu, nggak bisa kita karena pelajaran kita 15. Besok ujian di situ mau belajar, nggak bisa kayak gitu. Ya. Oke lah kita kesampingkan pelajaran-pelajaran modul kayak PKN, seni budaya, sejarah, 3 ya kan. Kita klasifikasikan pelajaran yang kira-kira kita berat mana. Misalnya nahu, matematika, fisika agak berat, Fisika, ya kan, kimia. sorof. Nah, pelajaran yang sedang kita klasifikasikan mana aja yang sedang. Tajwid misalnya kayak Ustadz ini nggak berat, tajwid ini gampang pun balah. Bahkan kalau Ustadz bilang, Jalan kepala ya tajwidnya. itu pun masih ada juga yang nggak lulus, masih ada juga yang nggak mau, ya kan? Itu benar-benar antum kelompokkan yang sedang, mana yang mudah, ya. Itu bisa membuat kita enak. Tapi kalau antum nggak ada, antum kelompokkan seperti itu, gimana nanti belajarnya? Pas tiba-tiba masuk semua tugasnya, bingung antum. Mana yang mau dikerjain duluan? Itu juga, ya pelajaran kita dewasa ini. Coba matikan dulu mic-nya. Dewasa ini kita harus tahu mana skala prioritas kita. Ya, ini nasihat Ustadz buat antum ini. Di fase-fase antum seperti ini, antum ini fase mencari jati diri nih sekarang. Dan Ustadz udah rasain dulu di umur kayak antum ini. Dulu umur SMP, SD main-main, masih lari-lari. SMP masih mau main-main, masih mau ngerjain teman, ya kan, ngerjain kawan, masih mau kayak gitu. SMA itu udah mulai berkurang, ya ngerjain usilnya itu udah mulai berkurang. Tapi di sini udah mulai dikasih tanggung jawab. Di SMA inilah udah mulai dapat tanggung jawab. Disitulah antum belajar gimana memanage tanggung jawab itu. Dari diri sendiri, bukan orang tua lagi yang harus selalu dampingi, bukan. Ya, itu di SD, orang tua dampingi kita. Pagi-pagi sampai kita pulang didampingi orang tua. SMP udah mulai dilepas, ya. Udah mulai antum bisa sendiri, tapi kadang masih dijemput, ya kan? Masih tanya sama orang tua gimana. SMA antum udah harus mandiri. Di luar negeri itu lebih parah lagi. Gimana SMA itu udah di Eropa kata Mama Nielsen, ya kan? SMA itu udah harus punya apartemen mereka, tinggal di apartemen, pisah dari orang tua. Itu di Eropa ya. Kalau di Islam enggak seperti itu ya kan, tetap dibimbing sampai dia menikah. Tapi orang-orang Minang itu, Minangkabau itu udah kayak gitu juga modelnya. Orang Minang itu kalau dia udah puber, tinggal di masjid dia. Nggak boleh dia tinggal di rumah. Benar kan? Siapa orang Minang sini? Hah? Ada? Nggak ada. Ya. Kalau orang Minang itu dia kalau udah puber dia tinggal di masjid, nggak boleh dia tinggal di rumah sama orang tuanya, tinggal di masjid dia, ngabdikan diri masjid.
mau imam, beres-beres dan sebagainya. Ya, itu hidup kita punya fase. Ini sekarang fase mencari jati diri. Jadi jangan disepelekan fase ini, karena ketika kita gagal melewati fase ini, nanti kita juga akan gagal melewati masa depan kita. Ya, Ustadz aja nyesal dulu nggak belajar lebih tekun lagi. Nyesal. Mau diulang waktu nggak bisa. Untuk dasar-dasar itu dikuatkan di sini di SMA. Nanti di kuliah udah masuk lanjutannya. Di kerjaan udah pro, ya kan? Nggak perlu lagi belajar dasar. Nah, kayak gitu juga dengan kita. Saya harap antum kelas 1 apalagi sekarang anak-anak sekarang kedewasaannya itu semakin maju umurnya gitu ya kan. Anak dulu zaman Ustadz dewasa itu umur 17, umur 19. Sekarang anak-anak umur 15 saja udah dewasa kali gitu pemikirannya. Tapi tanggung jawabnya nggak paham. Nih sekarang antum udah masuk kelas 1 SMA, belajar bertanggung jawab. Belajar menjadi orang yang dewasa dalam menyelesaikan urusan-urusan antum sendiri ya. Jadi jangan sampai orang tua menjadi dibebankan gara-gara antum nggak lulus ujian, nggak ujian, pening kepala, banyak tugas. Itu bukan orang tua lagi yang dibebankan. Itu diri antum sekarang. Bukan orang tua lagi, diri antum sendiri yang harus menyelesaikan itu semua. Karena antum udah dewasa, cari jati diri. Dimulai dari sekarang, Ustadz bilang. Mulai dari sekarang. Belajarlah untuk mandiri. Jangan apa-apa mak, papa ya. Apa kata pepatah orang Arab? Sebaik-baik pria itu yang mengatakan, ha ini aku. Bukan mengatakan, ha ini bapakku. Ha ini ayahku. Bukan gitu ya kan? Ada tuh kan pepatah orang Arab itu kan? Jadi untuk antum semua ya, nasihat Ustadz dari sekarang, ini kita selepas ujian ini Ustadz hanya memberikan nasihat buat antum. Cobalah cari itu jati diri antum. Belajarlah bertanggung jawab mulai dari sekarang. Apapun yang antum lakuin, pasti ada sisi tanggung jawab yang harus antum selesaikan di situ. Apapun, antum main game seharian, ada sisi tanggung jawab. Apa sisi tanggung jawabnya? Antum udah ngabisin waktu dengan hal yang tidak bermanfaat. Apa kata Nabi? Min husni islamil mar'i tarkuhu malah yakni. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya kan? Antum seharian di perpustakaan, misalnya di perpustakaan daerah antum seharian di situ. Bagus, ya kan? Apa sisi tanggung jawabnya? Antum bertanggung jawab atas waktu antum. Antum gunakan dengan hal yang baik. Antum silaturahmi ke rumah kawan antum, bagus ya, tanggung jawabnya di situ. Antum bermain, ya nggak apa-apa, Ustadz nggak masalah antum mau main games nggak masalah, tapi jangan antum dikalahkan oleh games itu. Ya. Sampai seharian waktu antum habis buat itu aja. Enggak kayak gitu ya, games itu hanya untuk selingan kalau dikala bosan kali, itu nggak apa-apa, nggak masalah bagi Ustadz ya, ini bagi Ustadz. Nggak tahu bagi yang lain ya. Nggak masalah kalau bagi Ustadz ya. Tapi jangan dikalahkan oleh games itu. Itu yang merusak nanti akal antum. Rusak nanti kecerdasan antum. Ya, semoga kita dijauhkan dari hal-hal itu. Seperti juga nonton film ya. Di rumah ini Ustadz tahu ini beberapa orang suka kali bicara film. Ya di kelas kita ini. Habis itu nonton film 3 jam, 4 jam nggak terasa. Kalau filmnya bagus tadi nggak apa-apa. Ini kalau filmnya tentang mistik, horor lah, apalagi yang berbau keanehan gitu kan, nggak ada manfaatnya. Kayak gitu. Itu juga bentuk tanggung jawab pada diri sendiri. Ya, baik anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika antum tadi
remedial hubungi Ustadz ya. Nanti Ustadz akan beritahukan apa aja yang harus antum kerjakan. Kalau untuk remedial praktek juga seperti itu ya. Karena waktu kita sudah habis, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Sekali lagi, belajar bertanggung jawab, belajar mandiri, belajarlah menjadi pria yang dewasa. Dimulai dari sekarang. Ya, jangan ditunda-tunda. Semuanya punya sisi tanggung jawab yang harus kita jalani. Jangan lari dari kenyataan. Inilah hidup kita. Harus kita jalani. Ada tugas, selesaikan. Jangan lari dari tugas. Karena sampai kapanpun tugas itu nanti akan ngejar antum. Apapun di dunia ini ada tugasnya. Ya, pahami itu semua ya. Itu nasihat Ustadz. Mudah-mudahan berguna buat diri antum sampai masa depan kelak. Ya, Ustadz berdoa kita semua diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, baik itu ilmu dunia, ilmu agama, ilmu yang dapat kita amalkan. Ya, anak Ustadz, barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.